Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ferdinand H dengan NRP 233010068. Di sini saya akan membawakan suatu materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Pak, atau teman-teman atau siapapun yang melihat, saya sedang tidak enak badan, jadi saya ditempelkan oleh koyo. Mohon maaf ya Pak, Bu, teman-teman semua. Oke. Nah, jadi yang pertama-tama yang akan saya bahas itu tentang pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu semboyan negara Indonesia yang berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Nah, itu tuh awalnya tuh seperti itu. Nah, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maksudnya itu berbeda-beda tetap satu jua tuh kita maaf ada bulan, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Baduy, suku apapun itu, tetapi kita tetap satu jua, tetap satu. Nah, tetap satulah, kita bersama-sama bersatu. Nah, maknanya itu adalah bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama atau budaya, kita tetap satu, sama seperti yang saya bilang tadi, seperti itu Pak, Bu, teman-teman semua. Nah, kemudian saya akan menjelaskan latar belakang sejarahnya lah, bisa dibilang. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini tuh muncul pada abad ke-14 dalam kitab Sutasoma. Nah, ini tuh awalnya digunakan untuk menggambarkan toleransi antara Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan. Nah, awalnya seperti itu. Nah, karena di zaman dulu tuh kan di Jawa tuh lebih ke dewa-dewa, ada namanya dewa Siwa, dewa ini, dewa itu. Nah, Jawa tuh belum menganut agama Islam. Jadi kenapa lebih dulu agama Buddha dan juga Hindu, seperti itu. Nah, setelah Indonesia merdeka, semboyan ini diresmikan dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa. Awalnya tuh Indonesia ini belum ada belum satu kesatuan. Nah, seperti itu kan. Jadi setelah adanya Bhinneka Tunggal Ika ini, jadi orangnya juga saya tidak tahu siapa, disatukanlah Indonesia dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Mau dia agamanya apapun, mau dia suku apapun, mau dia menggunakan bahasa apapun, budaya apapun, kita tetap satu jua, seperti itu. Nah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu ada beberapa. Yang pertama itu ada persatuan dalam keberagaman, mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan ancaman tetapi kekuatan yang menyatukan bangsa, seperti itu. Nah, yang kedua ada toleransi dan sikap saling menghargai. Nah, di sini tuh patut digarisbawahi teman-teman. Meskipun nih saya terutama beragama Islam, waktu azan agama lain tuh menghormati dengan diam, tidak berisik, sama seperti agama Hindu, Buddha dan lain-lain. Ketika pada saat lagi nyepi, nah kita juga harus patut menghargai. Terus juga pada saat agama Kristen sedang melaksanakan ibadahnya hari Minggu, nah kita juga patut menghargai mereka, seperti itu. Nah, terus juga ada namanya solidaritas dan kerjasama. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada saat di pemukiman atau di perumahan, seperti itu. Karena hal seperti itu tuh kalau di dalam Islam tuh namanya hablum minanas. Karena kita juga harus berbuat baik kepada manusia, seperti itu. Nah, terus ada namanya anti diskriminasi. Nah, mau dia beda agama, mau dia beda suku, beda budaya,
Kita patut menghargai, jangan ada yang namanya menjelekkan agama lain, budaya lain, ras lain, suku lain, seperti itu. Lanjut. Kita akan membahas bentuk keberagaman di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu suku bangsanya ada kurang lebih ada 1340 suku. Nah, itu tuh terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minang, dan lain-lain. Masih banyak lagi, masih banyak. Nah, untuk agamanya itu ada banyak juga kita di Indonesia nih. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, bahasa daerah sekarang. Bahasa daerahnya itu di Indonesia itu lebih dari 700 bahasa. Ada banyak banget. Di Jawa Barat ada bahasa Sunda, terus ada bahasa banyak banget pokoknya. Ada 700 bahasa. 700 lebih bahasa. Nah, adat dan budayanya itu biasanya tuh kalau di Indonesia tuh ada pakaian adat, ada upacara penghormatan, upacara adat kayak contoh pada saat orang meninggal, terus pelepasan pada saat seorang orang tersebut pengen ngerantau. Masih banyak lagi. Terus juga ada rumah adat, seni musik, terus tari-tarinya juga banyak. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membahas pentingnya Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Nah, ini dia poin utamanya. Yang pertama tuh ada menjadi pondasi persatuan dalam menghadapi konflik sosial. Nah, itu penting. Terus ini juga menghindari perpecahan karena perbedaan sara. Nah, kemudian ada menguatkan identitas nasional sebagai bangsa yang majemuk. Nah, seperti itu. Terus juga ada menjaga stabilitas negara dan membangun nasional supaya negara kita ini, Indonesia ini, bisa jauh lebih berkembang. Dengan apa? Dengan bersatu. Seperti itu. Terus contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan sehari-hari. Ini seperti prakteknya lah. Di Bhinneka Tunggal Ika itu kita prakteknya apa kan? Kalau mesin prakteknya ngebubut. Nah, kalau di Bhinneka Tunggal Ika itu seperti gotong royong, menghormati hari raya suku lain, agama lain. Terus ada menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi antar suku. Jadi enggak, misal suku Jawa sama suku Sunda, nah dia tuh enggak pakai bahasa mereka sendiri, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus lanjut, kita akan membahas tentang dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini dia. Tantangan dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, biasanya tuh setiap kita ingin berbuat baik kepada sesuatu hal, biasanya tuh pasti ada tantangan atau ada cobaannya lah. Nah, biasanya tuh seperti konflik sara di beberapa daerah. Contoh, ada orang lain, oknum lain yang menjelek-jelekan agama A, B, C, seperti itu tuh. Itu tuh biasanya kalau udah seperti itu repot biasanya. Terus ada lagi cara lagi tantangannya tuh seperti penyebaran hoak. Nah, itu penyebaran hoak tuh biasanya banyak pokoknya, itu patut diwaspadai. Kemudian kita akan membahas upaya memperkuat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara apa? Dengan cara pendidikan, karakter, dan toleransi sejak dini. Jadi anak kecil dari TK atau dari TK lah, atau dari beberapa tahun, pada saat dia udah bisa berbicara lah, anak kecil udah bisa berbicara, kita tuh harus mengajari dia dengan cara seperti menyapa, menghormati. Contoh, di teman-teman dia ada agama lain, nah kita ajarin kalau di agama lain tuh sama agama lain kita nggak boleh gini seperti itu nah seperti itu. Terus ada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya seperti apa, Bung Rifki? Seperti kalau di Islam kita buatkan masjid supaya orang agama Islam bisa sholat. Di Kristen kita buatkan gereja.
Terus agama-agama lain juga sama di setiap daerah, karena di setiap daerah nggak semua agama Islam, nggak semua agama Kristen, nggak semua agama Hindu, Buddha, Konghucu seperti itu. Jadi kita harus sama ratakan seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam namun tetap bersatu. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.